Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran mustalah hadits dengan membaca kitab Tuhfatul Mubtadi bi syarhi Mandumatil Baikuni karya Syekh Abdul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Pada hari ini kita akan masuk jenis ketiga dari mustalah hadits, yaitu ad-dhaif. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala muallif hafizahullahu ta'ala, ats-tsalits ad-dhaif. Intaqalan nazimu rahimahullah ilal qismi tsalithi wa huwa a'ammu aqsami ilmil hadithi id yadkhulu fihi jami'u anwa'id dha'ifi bi ikhtilafi suwarihi wa ashkalihi, faqala rahimahullah. Baik. Jadi jenis ketiga ad-dhaif. Sudah sahih, hasan. Sekarang ketiga ad-dhaif. Intaqalan nazim rahimahullah, penulis rahimahullah ta'ala, nazim, pembuat nazam, yaitu Imam Al-Baikuni, berpindah ilal qismi tsalits, kepada pembagian ketiga, wahu a'am, dan dia lebih umum daripada sebelumnya. Dua sebelumnya sahih lidatihi lighairi, dhaif hasan lidatihi lighairi. Kalau ini lebih umum, lebih luas lagi, lebih besar lagi, ya, dari aksami ilmil hadits, dari pembagian ilmu hadits. Kenapa? Karena yadkhulu fihi, masuk padanya, jami'u anwa'id dhaif, masuk padanya seluruh jenis dhaif. Jadi semua jenis dhaif masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Bikhtilafi suwarihi, dengan berbagai macam bentuknya. Wa ashkalihi, dan modelnya. Faqala rahimahullah, maka beliau rahimahullah ta'ala berkata, Wa kullu ma an ru'batil husni qasur fahwat dha'ifu wahwat aqsamun kuthur. Baik. Jadi kata beliau, kullu ma an rutbatil husni qasur, yaitu kullu ma qasur, semua yang kurang dari derajat hasan, fahwat dhaif, maka itulah dhaif. Jadi kan ada sahih, ada hasan. Di bawahnya hasan pasti dibilang dhaif. Jadi kapan turun dari tingkat hasan, maka itulah dhaif. Wa huwa aqsamun kutsur, kata Imam Al-Baikuni, dan dia memiliki pembagian yang banyak. Jadi dhaif ini banyak sekali bentuknya. Banyak sekali bentuknya, alasan kenapa hadits ini dhaif. Iya. Kita lanjut. Qauluhu wa kullun alwa'u atifatun. Alwawu atifatun wa kullun tufidul umum wa hadzal lafdhu ablagu alfadil umumi ma ay alladhi jaa wa nukila wa huwa an rutbati ay manzilatil husni bidhammil ha'i wa sukunis sini wal muradu bihi al hasanus sabiqi dzikruhu wa yakunu min babi aula nuzuluhu an rukbatis sahihi. Baik. Perkataan beliau kul, wawunya itu atof, wakul, wawunya itu huruf atof. Dekul memberikan faedah lafaz, memberikan faedah umum. Dan lafaz ini itu lafaz kul, ablag alfadil umum. Lafaz umum yang paling ablak, yang paling dalam. Iya, makanya rata-rata yang dinafikan, yang dimasukkan di situ seluruhnya. Karena lafaz ini adalah lafaz yang paling mencakup ketika syariat melafazkan dengannya. Ketika dibilang misalnya kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Semua yang namanya bid'ah tidak ada yang keluar dari situ. Karena lafaz kul, lafaz yang paling melingkup. Paham kan? Dalam takbir. Dalam takbir. Kalau
Ai alladzi jaa wa nukil. Di situ mausulah maksud yang datang dan dinukil. Wa huwa an rutbati, yaitu dia dari rutbah. Rutbah maksudnya manzilah, kedudukan. Al-husn di dhammah haknya, hu, dan sukun sinnya, hus. Iya, di sukun sinnya. Yang diinginkan dengan adalah al-hasan as-sabiq dzikruh. Hasan yang telah lewat penyebutannya. Husun di sini adalah maksudnya hasan yang sebelumnya disebutkan. Wa yakunu min babi aula, tentunya akan menjadi ya babi aula dalam bab yang paling utama nuzulihi an rutbati sahih. Pasti dia turun lebih rendah daripada sahih. Pasti dia lebih rendah daripada apa? Sahih. Karena kan yang dari hasan saja dia kurang. Iya kan? Otomatis kita pahami darinya apa? Berarti otomatis jauh rendah daripada sahih. Jauh lebih rendah daripada sahih. Terus Tsumma qala muallif qasr bi fathil qafi wa dhammis sadi ay nazala sawa'un kana nuzulu min haitsu dabtu naqilihi aw sukutun fi sanadihi fa huwa bi sukunil ha'i lil wazni ad-dha'ifu an-naw'u ats-tsalithi min anwa'il hadithi fi hadhihi manzumati fa huwa fil lughati khilaful quwwati was-sihhati wa huwa bitaskinil ha'i ay ad-dha'ifu aqsamun kadza bir-raf'i wa yakunu kadza bir-raf'i. Jangan langsung kadab bi, langsung kadab dusta. Jangan langsung kadza bir-raf'i. Kasih jarak sedikit. Ad-dha'ifu aqsamun kadza bir-raf'i. Wa yakunu khabaran wa fi ba'din nusukhi aqsaman Nusakhi. wa fi ba'di nusakhi aqsaman wa yakunu tamyizan muhawwalan anil fa'ili muqaddaman ala amilihi ka'annahu qala kathrut dha'if aqsaman wal ma'na anna lahu aqsaman kathiratan qassamaha Ibnu Hibban ila khamsin kisman. Baik, Masya Allah. Ini penjelasan makna terus diselipkan i'rabnya. Ini masalah. Belajar mustalah tapi dijelaskan i'rab. Masalah kalau kita langsung. Iya. Jadi kata beliau qasur. Kata qasur di fathah qafnya ko. Iya, jadi kamus ini qasur di fathah qafnya ko. Kemudian di dhamma sodnya, wa dhammus sod, dan di dhamma sodnya. Jadi ini keterangan bacaan, bukan artinya. Iya. Jadi qasur di fathah qafnya ko, kemudian dhammis sod, sodnya di dhamma, ay nazal. Qasur artinya nazal, rendah, turun. Turun dari kedudukan hasan. Sama saja turunnya adalah dari sisi dobat, penukilnya, atau dari sisi sukut, di sanadi. Ada yang hilang dalam sanatnya. Ada yang hilang dalam sanatnya. Fahuwa bisukunil ha. Hati-hati itu bukan diterjemahkan. Dengan disukun haknya. Bahwa. Bacaan bait syairnya. Disukun hanya lil wazn. Itu untuk kepentingan timbangan syair. Jadi asalnya fahuwa. Itu kalau di kalimat biasa. Tapi kalau di syair bahwa. Disukun. Untuk timbangan wazan. Iya, wazan syair maksudnya. Wazan syair maksudnya. Terus ad-dha'if, yaitu an-naw'u tsalits, jenis ketiga. Min anwa'il hadits, dari jenis hadits, fi hadhil mandhumah, dalam mandhumah ini, huwa fil lughah, dia secara bahasa, itu dhaif secara bahasa. Dhaif secara bahasa, khilaful quwwah, lawan dari kuat. Wasihah, lawan dari sehat. Jadi namanya ini dhaif, berarti tidak kuat, berarti lemah. Dan ini kalau dilawankan dengan sehat, berarti ini adalah sakit. Cacat. Hadis dhaif itu hadis yang tidak kuat, hadis yang cacat. Itu maksudnya. Kalau dibilang ini hadis dhaif, berarti hadis ini tidak kuat, hadis ini cacat. Bisa begitu artinya. Nih, tidak kuat kalau bersambung sanadnya tapi rawinya tidak kuat. Cacat, ya misalnya karena hilang perawinya. Ya, jatuh dalam periwayatan rawinya. Kemudian
Kata beliau, wahwa sama bitaskinil ha, masih disukun haknya. Ad-dhaif ay ad-dhaif, maka dia itu dhaif, aksamun, ya, ada pembagian-pembagiannya. Kada demikianlah birrofi dengan dibaca rofa. Aksamun itu maksudnya. Dibaca rofa sebagai apa? Wayakunu khobaron, dan dia menjadi khobar. Jadi dibaca rofa menjadi khobar. Anda, ya, ini pokoknya tidak ada jalan menjadi ahli dimanapun kalau antum tidak tahu bahasa Arab. Tidak tahu bahasa Arab. Karena walaupun antum mau jadi ahli hadis, butuh juga bahasa Arab. Gimana caranya menjelaskan? Iya. Dini rofa. Oh, di rofa. Dia menjadi khobar. Wa fi ba'din nusakhi, di sebagian nusakh percetakan, di sebagian nuskhonya, iya, percetakan aksaman. Dinasab, bukan di rofa. Iya. Wa yakunu tamyizan. Kalau dibaca nasab berarti menjadi tamyiz. Menjadi tamyiz. Muhawwalan anil fa'il. Yang dipindahkan dari fa'il. Dari fa'il. Paham kan? Yang muqaddaman ala amilihi. Yang dikedepankan daripada amilnya. Ka'annahu qol. Seakan-akan beliau berkata, kathurut do'if. Banyak itu do'if. Aksaman. Pembagiannya. Asalnya, kathuro aksamud do'if. Jadi asalnya itu adalah sebenarnya aksamu fa'ilnya. Kemudian dipindahkan menjadi tamyiz. Sama dengan antum bilang tasabbaba Zaidun araqan. Begitu maksudnya ini kalau dalam pembahasan nahwu. Awal makna artinya annalahu aqsaman katsirah. Bahasanya dia memiliki pembagian-pembagian yang banyak. Qassama Ibnu Hibban, dibagi oleh Ibnu Hibban ila khamsina qisman, sampai 50 pembagian. Kalau di sini kan tidak sampai 50. 30-an saja. 30-an saja. Alhamdulillah. Terus Wa'addahal Iraqi ila ithnaini wa arba'ina qisman wa huwa minat ta'abil ladhi laisa wara'ahu arabun wa min taswidil riqa'i bima laisa min wara'ihi intifa'un. Masya Allah. Dan disebutkan oleh Al-Iraqi itu sampai 42 pembagian. Jadi tadi 50 ya, ini 42. Ini adalah termasuk berletih-letih yang tidak ada di belakangnya faedah. Ini adalah taswidur riqab, menghitamkan pundak. Antum tahu tuh orang memikul sesuatu, itu biasa ada bekas di pundaknya. Dia pikul sesuatu sampai hitam pundaknya, tapi laisa min wara'ihi intifa, tidak ada di belakangnya manfaat. Maksudnya kita menghitung, pokoknya semuanya ada 50, semuanya ada 40. Itu tidak terlalu perlu. Yang penting semua itu dhaif. Selain sahih hasan, dhaif. Terus cerita. Kalau tidak masuk dalam sahih, tidak masuk dalam hasan, maka itu adalah dhaif. Terserah berapapun jumlahnya. Mau 50, mau 42. Pokoknya di bawah hasan, dhaif. Di bawah hasan adalah dhaif. Paham kan? Wa hunaka aqsamun minhu istaqarral istilahu bidzikriha li faidatiha minha ma huwa min jihatis saqati fis sanadi kal munqati'i wal mursali wal mu'dali wal mu'allaqi wa minha ma huwa min jihati ad-dhabti kal maklubi wal mawdu'i wal mu'alli wa tahtal mu'alli anwa'un. Baik. Jadi kata beliau di sana ada pembagian-pembagian yang telah istaqarrar istilah. Telah tetap istilah di situ untuk menyebutkannya karena ada faedah. Jadi kalau ada faedah alhamdulillah, pasti ulama kita sebutkan. Kalau tidak ada faedah mereka sudah keluarkan, tidak sebutkan. Di antaranya ada yang dari sisi jatuh dalam sanadnya. Mereka sebutkan karena ini hilang dalam sanad. Misalnya al-kal mungkoti, seperti mungkoti. Mungkoti itu yang penting ada jatuh dalam sanad. Dari awal, di tengah, di akhir. Namanya mungkoti. Wal mursal. Kalau mursal khusus yang jatuh sahabat dalam sanad. Wal mu'adol. Khusus yang jatuh dalam sanad tapi berturut-turut 2 orang.
Ini semua istilah ini akan datang nanti. Akan datang. Jadi kalau dibilang ini hadits mu'dhal, maksudnya datang jatuh dua rawi dalam sanad berturut-turut, bergandengan. Itu namanya mu'dhal. Kalau yang hilang sahabat, namanya mursal. Kalau yang hilang beraturan, namanya munqati. Namanya munqati. Wal mu'allaq. Yang terakhir, nanti ada istilah juga akan disebutkan. Ini hadits mu'allaq. Mu'allaq ini adalah si penulis, si penukil langsung menukil dari Rasulullah. Itu namanya mu'allaq. Misalnya Imam Bukhari langsung bilang, qala Umar, qala Nabi, tidak disebutkan sanadnya. Ini namanya hadits apa? Mu'allaq. Dipahamkan? Hadits yang mu'allaq. Yang tidak disebutkan sama sekali sanadnya. Itu nanti istilah-istilah ini akan datang. Wa minha ma huwa min jihati dhabti. Ada juga nanti disebutkan istilahnya karena dari sisi dhabatnya, rawinya. Misalnya kal maklum. Ini haditsnya terbalik. Wal maudhu palsu. Wal mu'al cacat. Wa tahtal mu'al anwa. Di bawah hadis cacat itu ada juga jenis-jenisnya. Terus Thumma qala muallif wa ma'na an-nazmi anna ad-dha'ifa huwa kullu ma nazala an rukbatil hasani wa huwa aqsamun kathiratun wa tahriruhu an yuqala ad-dha'ifu huwa kullu hadithin faqada syarton aw aktsara min syurutil qabuli. baik, Masya Allah. Makna nazm bait syair tadi, dhaif itu adalah semua yang di bawah tingkatan hasan. Pokoknya kalau lebih di bawah dari tingkatan hasan sudah dhaif. Dan dia punya pembagian yang banyak. Tahriruhu penjelasannya, uraiannya. Ayyuqal dikatakan dhaif itu adalah kullu haditsin, semua hadits faqada hilang atau tidak terpenuhi syarton satu syarat atau aksar atau lebih min syurutil qabul dari syarat diterimanya. Jadi kapan tidak terpenuhi saja satu syarat dari syarat diterimanya hadits, dhaif sudah. Apalagi lebih dari satu. Lebih dari satu. Ini penjelasannya. Setelah itu beliau sampaikanlah kepada kita syarat dhaif. Apa itu? Wa syurutul qabuli sabaqa dzikruha fis sahihi wal hasani nulakhisuha fitali. Nah, syarat diterimanya hadits yang telah lewat penyebutannya dalam sahih dan hasan kita simpulkan pada berikut ini. Karena kalau tidak terpenuhi ini berarti dia siapa nanti? Dhaif. Apa itu? Al-awwal ittisalus sanadi. Al-thani adalatur rawati naqidina. Adalatur ruwati an-naqidina lidzalikal hadithi. Al-thalis ad-dhabtul mutahaqqiqu lima naqalahu. Ar-rabi adamu thudhuzi Ar-rabi adamu asyudhuzi. Al-khamis adamul illati. As-sadis al-adidu indal ihtiyaji ilaihi. Baik. Kalau antum paham ini, berarti selain ini dhaif. Pertama, ittisalus sanad. Syarat hadis sahih, sanadnya bersambung. Artinya kalau sanadnya terputus, ketahuilah dhaif. Paham kan langsung begitu. Syarat kedua, rawinya adil. Penukil untuk hadis itu rawi yang adil. Artinya kalau rawinya tidak adil, misalnya muttaham bil kadzab. Rawi ini dituduh dia pendusta, sudah. Itu hadisnya dhaif. Yang ketiga, ad-dhabtu. Dhabatnya, hafalannya. Apakah dada atau buku? Al-mutahaqqiq lima naqalah. Dhabat yang jelas terhadap apa yang dinukil. Kemudian syarat keempat, ada musyudud, tidak syad. Dia tidak menyelisih rawi yang lebih kuat. Paham kan? Atau tidak menyelisih rawi yang lebih banyak darinya. Kalau menyelisih rawi yang lebih kuat, syad, dhaif. Atau menyelisih rawi yang lebih banyak darinya, sama-sama dhaif. Tapi dia menyelisih lebih banyak, dhaif juga. Wa adamul illah, tidak boleh ada illah, ada cacat. Wal adid indal ihtiyaj ilaih. Syarat hadis hasan ini ya. Sahih juga diterima, ada penopangnya ketika dibutuhkan. Tidak? Itu kemarin yang dhaif munjabat.
Dhaif yang bisa ditambal. Jadi memang dia dhaif, tapi ada penopangnya, ada pendukungnya. Bisa jadi sahih. Artinya kalau ada dhaif, tidak ada pendukungnya, dhaif. Tetap kita katakan apa dhaif. Mithalut dhaif bin nisbati lidhafil khafifil ladhi lahu ma yajburuhu sabaqa mithaluhu fil hasani li ghairihi wa bin nisbati lidhaifis syadidi sayati lahu amthilatun fi anwa'ihi al-atiyati insyaallah wa sa'adkuru laka huna mithalan muhimman. Baik. Kata beliau contoh dhaif. Iya, kalau dilihat dari dhaif yang ringan, yang dia memiliki apa yang menutupinya, telah lewat contohnya di Hasan li ghairi, iya kan? Sudah lewat. Contoh dhaif yang bisa naik ke derajat hasan. Sudah lewat. Tapi dilihat dari dhaif yang syadid, dhaif yang sangat, yang tidak bisa ditutup, adalah akan datang untuknya contohnya di jenis yang akan datang insyaallah. Dan saya akan menyebutkan untuk kamu di sini contoh yang sangat penting sekali. Kenapa beliau katakan contoh penting? Kan ini terkait dengan baca Yasin kepada orang yang meninggal. Ini makanya beliau contohkan yang nyata. Jadi nanti itu secara tidak sengaja antum dikasih tahu ilmu tentang membaca surah Yasin kepada mayit. Inilah hadis yang mereka pakai. Dan antum nanti bisa jelaskan itu dhaif, ini cacatnya. Makanya beliau bilang contoh penting. Contoh penting. Iya, terus Qala al-Imam Abu Dawud haddatsana Muhammad ibn al-Ala Ibnul Ala Muhammad ibn Makki al-Marwazi al-Ma'na qala haddatsana Ibnul Mubarak an Sulaiman at-Taimi an Abi Uthman wa laysa bin Nahdi an abihi an Ma'kili ibn Yassar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u Yasin ala mautakum. Berkata Imam Abu Daud. Jadi memang bukan tidak ada haditsnya, ada haditsnya. Berkata Imam Abu Daud, nomornya sudah ada di situ, haddatsana Muhammad ibn al-Ala dan Muhammad ibn Makki al-Marwazi. Secara makna ya, dia nukilkan juga. Qala, keduanya berkata. Berarti ada dua orang dalam tingkatan ini. Keduanya berkata, haddatsana Ibnul Mubarak. Telah bercerita kepada kami Ibnul Mubarak. An Sulaiman at-Taimi. Dari Sulaiman at-Taimi. Qala, dia berkata, an Abi Uthman. Dari Abu Uthman. Walaysa bin Nahdi. Ini masalahnya. Bukan Abu Uthman an-Nahdi. Kalau seandainya Abu Uthman an-Nahdi, bisa diterimalah. Tapi ini walaysa bin Nahdi, karena ada kesamaan nama tapi beda orang. Jadi telah dari Abu Uthman tapi bukan An-Nahdi, dari bapaknya, dari Ma'kil ibn Yasar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Yasin kepada orang meninggal di antara kalian. Inilah hadis yang dipakai mereka rame-rame baca Yasin. Mereka akan bilang, ada hadis di mana? Di Abu Daud. Ya, orang awam iya, Abu Daud. Kan begitu. Dia tidak tahu kalau riwayat Abu Daud itu tidak semuanya sahih. Dia jelaskan dhaifnya. Terus Hadza haditsun dhaifun li jahalati Abi Uthman wa abihi. Dua masalahnya. Ini hadits dhaif karena tidak ditahu itu siapa itu Abu Uthman dan siapa juga bapaknya. Jadi dua orang. Dia Abu Uthman tidak ditahu, dia nukil dari bapaknya lagi. Bapaknya siapa? Tidak ditahu juga. Jadi ada dua rawi yang majhul. Terus. Qala ad-Daraqutni hadza haditsun dhaiful isnadi majhulul matni wala yasihhu fil babi hadithun. Kesimpulan yang sangat bagus antum nukil nanti dari Imam Ad-Daraqutni. Kata Imam Ad-Daraqutni rahimahullah, ini hadits dhaif sanadnya majhul matannya, aneh matannya. Masa baca surah Yasin kepada orang meninggal? Jadi sudah sanadnya dhaif, matannya juga apa? Tidak dikenal dari Nabi. Tidak dikenal dari Nabi. Wah, hadis ini tidak ada periwayatan. Tidak dikenal, tidak ma'ruf. Wala, terus itu yang paling penting istilahnya. Wala yasihu fi hadzal bab. Hadis itu tidak ada yang sahih dalam bab baca Yasin, keutamaan baca Yasin. Satu hadis.
Jadi kalau antum dapat hadis keutamaan baca surah Yasin, semua dhaif. Siapa yang bilang? Imam Daruqutni, imam di masanya. Iya, imam di masanya. Iya, tidak ada lagi yang menandinginya waktu Imam Daruqutni. Tidak ada lagi. Tidak ada orang lebih alim terhadap hadis dan cacatnya di masa Imam Daruqutni kecuali dia. Kecuali dia. Iya, dia belum kasih kesimpulan. Tidak ada yang sahih dalam bab ini, itu dalam bab keutamaan surah Yasin. Satu hadis pun. Satu hadis pun. Terus. Qala Syekhuna Muqbil rahimahullah, hadithun da'ifun li'annahu min tariqi Abi Uthman wa laysa bin Nahdi an abihi wa huwa majhulun fa fihi dha'fun wa itrabun wattirabun. Baik, berkata Syekh kami Syekh Muqbil, ini hadis dhaif karena dia dari jalur Abu Uthman dan bukan An-Nahdi dari bapaknya dan dia majhul, maka di dalamnya terdapat kelemahan dan juga terdapat ittirabun, kegoncangan. Terus Qala Syekhul Albani amma qira'atu surati Yasinin indahu yakni al-mayyita wa tawjihu nahwal qiblati falam yasihha fihi hadithun. Kesimpulan dari Syekh Albani, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, adapun membacakan surah Yasin di sisinya, yaitu di sisi mayat, dan mengarahkannya ke arah kiblat, ini juga yang biasa dilakukan oleh orang awam. Kalau dia baringkan mayat di rumahnya, dia setengah mati cari arah kiblat. Paham kan? Dan membacakannya ya Yasin. Dan mengarahkannya ke kiblat, tidak ada satu hadits pun yang sahih. Jadi membacakan Yasin, mengarahkan mayat ke arah kiblat ketika di rumah, tidak ada satu hadits pun yang sahih. Terus wa qala wal istihbabu hukmu syar'iyyun la yathbutu bil hadits dha'ifi kama huwa ma'lumun min kalami Ibnu Taimiyah fi ba'di musannafati. Baik, berkata juga beliau Syekh Al-Albani rahimahullah, sunnah, ketika antum bilang sunnah baca surah Yasin, sunnah arahkan ke kiblat, kata sunnah itu hukum syar'i. Tidak boleh kita sembarang ngomong. Hukum, ucapan sunnah itu. Ketika antum bilang sunnah begitu. Itu sunnah, itu hukum apa? Syar'i. Hukum syar'i. Tidak bisa kita ngomong begitu dengan hadits yang dhaif. Apa sandaranmu kenapa kamu bilang sunnah? Hadits dhaif. Tidak bisa. Sebagaimana ini dimaklumi dari ucapannya Ibnu Taimiyah di sebagian tulisannya. Terus Qultu was-sahihu al-mu'tabaru indal muhadditsina annahu la yajuzul amalu bil hadithi dha'ifi mutlaqan hatta fi fadailil a'mali. Ini beliau singgung sebagian orang sedikit. Qultu Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi beliau berkata, was-sahih, dan yang benarnya, was-sahihul mu'tabar, yang benar dan dianggap indal muhadditsin di sisi ahli hadits, annahu bahasanya la yajuzul amal bil hadits dhaif mutlaqo. Tidak boleh kita beramal dengan hadits dhaif secara mutlak. Hatta fi fadailil amal, walaupun dalam hal keutamaan beramal. Kan sebagian orang ada yang berdalil dengan hadits dhaif supaya semangat orang beramal daripada kan begitu. Lebih baik begitu. Kan begitu kalau orang awam. Daripada dia main domino, lebih beramal kayak itu hadis. Walaupun dhaif, tapi kan hadis juga. Begitu mereka bilang. Supaya semangat beramal. Begitu mereka bilang. Yang benarnya, tidak boleh secara mutlak kita beramal dengan hadis dhaif. Walaupun di fadail a'mal. Ini di sana ada orang yang membolehkan begitu. Tidak apa-apa kita sampaikan hadis dhaif. Iya, tidak apa-apa dhaif. Supaya orang-orang semangat. Paham kan? Alhamdulillah. Selesai. Nanti contohnya banyak. Kalau dia tergantung nanti dilihat daripada jenis dhaifnya kenapa. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanak. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.